Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan reporter Teng Teng Bread Cikar Kapit Channel. Iya, mantap. Malam ini kami bersama Mas Singgih Sanjaya, betul ya Mas? Iya. Untuk kemarin saya dengar demo kemarin sudah 3 hari ini ya. Hasilnya gimana Mas? Ya alhamdulillah demo kita berhasil. Itu yang pertama yang betul-betul masyarakat Desa Kepung itu syukuri. Artinya demo ini adalah sejarah. Artinya sejarah itu bagaimana? Ketika ketidakpuasan terhadap kepala desa itu harusnya kan demonya di kabupaten, di kantor kabupaten sana, bukan di desa. Itu Mas ya? Iya betul. Secara hierarki kan struktural lurah itu kan ya bupati ya SK-nya. Harusnya demonya ke sana. Nah, itu makanya kita benar-benar bersyukur dan berterima kasih banget sama Mas Dito selaku bupati bisa hadir di Kepung, di kantor desa Kepung lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Gitu Mas ya? Iya, izin kita itu kan pemberitahuan di Polres itu kan 4 hari. Kita berharap selama waktu 4 hari berturut-turut itu beliau bisa datang. Tetapi ternyata pada hari pertama orasi aja belum beliau sudah datang. Ini kan rezeki yang besar kan gitu. Tuh. Saya jadi warga Desa Kepung itu baru kali ini Mas Iya. melihat ada kepala desa itu sampai di demo seperti kemarin. Iya betul banget. Ini kalau tidak kebangetan, kalau masih apa ya kekeliruan, penyimpangan yang wajar, Iya. tentunya kita ya harus merem lah. Karena apa? Menyadari pada sistem yang terjadi hari ini demokrasi yang mengarah pada pemilihan langsung. Ketika rakyat memilih, Anda kan tahu sendiri. Rakyat ini kalau nggak dikasih duit kan juga nggak milih, toh. Gitu Mas ya? Iya, tentunya kepala desa tetap dengan modal yang besar supaya jadi. Makanya ketika apa ya untuk pengembalian dengan bentuk apalah itu kalau angkanya masih wajar nggak mungkin kita demo. Itu jadi korupsinya tinggi sehingga melebihi dari yang kita perkirakan. Misalkan aja 100 juta gitu aja setahun udah merem kita, merem. Nah, makanya ini sejarahnya Lurah Kepung ini kan sebelum era kemerdekaan tidak ada desanya. Oh, Sebelum sudah. era kemerdekaan tidak ada. Sampai kemudian orde kemerdekaan, orde baru, orde lama, orde baru, reformasi. Ya baru kali ini ada demo. Gitu Mas ya? Iya. Mas Singgih ini di Desa Kepung ini saya dengar sebagai ketua atau koordinator Mas? Ya, yang jelas saya di sini sebagai warga masyarakat, rakyat kan gitu. Cuman karena ini perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri, tentu harus bersama-sama. Nah, kebetulan saya ini di depan, gitu. Kebetulan, nah ini kita tergabung di dalam suatu perkumpulan aliansi. Aliansi Iya. Desa Kepung. Iya, ini di sini ada 2 aliansi. Jadi aliansi peduli Desa Kepung ya. dipimpin oleh Bapak Suwarno, kemudian ada aliansi warga. Aliansi warga Kepung atau disebut AWK. AWK. Jadi itu memang seluruh warga Kepung tergabung di situ yang memang menginginkan bagaimana desa kita lebih baik, bisa lebih baik, lebih maju dan makmur, gitulah ya. Itu harapan kita, makanya ketika terjadi seperti ini ya kita bergerak. Saya dengar juga mayoritas yang demo kemarin itu sebenarnya pendukungnya dari Bu Lurah sendiri ya Mas? Gimana itu? Iya betul, betul sekali. Jadi ini kan ironis ya, jadi sebetulnya pendukung itu kader tim sukses harusnya ketika dia sudah berhasil mendudukkan calonnya menjadi terpilih
kemudian duduk, ini kan pendukung itu ikut mensukseskan. Ikut Iya, mensukseskan program-program pemerintahan supaya berjalan. Gitu. Itu Harusnya Mas ya? begitu di mana-mana. Tetapi di sini lain, pendukungnya jadi berbalik arah. Ya karena itu tadi pemimpinnya ya zolim kalau istilah agama. Kalau Itu ya. istilahnya bahasa hari ini ya arogan. Artinya semua lembaga desa yang dulu memiliki fungsi-fungsi sesuai peraturan yang ada mati. Iya, juga saya dengar Maju. ada dibentuknya semacam lembaga TP3. Iya. Nah itu fungsinya apa Mas? Jadi TP3 ini sebetulnya kalau dia legal dan berisi orang-orang yang benar-benar profesional atau memiliki daya semangat untuk membangun bagus. Tetapi kan itu untuk membentuk itu kan harus berdasarkan musyawarah, ada Ya. peraturannya, ada SK-nya. Tetapi lain di sini, ini ilegal. Maksudnya lain gimana? Ilegal. Jadi Ilegal. tidak ada peraturan yang mengayomi dia, tidak ada SK-nya, sehingga betul-betul ilegal kayak preman. Sehingga disinilah terjadinya kunci pencurian perampokan uang rakyat. Gitu, Mas. Termasuk monopoli pemerintahan dan monopoli usaha-usaha di desa di sini, kuncinya di sini. Sehingga lembaga BPD sebagai mitra musyawarah kepala desa mati. LBMD sebagai mitra kabinet, ibaratnya kalau di nasional menteri, mati Dalam Iya. arti tidak pernah diajak ngomong, diajak kerja, hanya formalitas saja. Banyak sekarang kan zaman medsos, Iya. banyak foto-foto, video, perah ini bagus secara administrasi, tapi itu fiktif. Prakteknya ya itu. TP3 tim pengelola kegiatan juga begitu, tidak bekerja dengan baik. Jadi sinilah TP3 kunci utama malingnya. Coro kasare bangsate bajingan ini. Dan tetap inilah kita lahir, kemudian kita tumbuh, kita bergerak, kita bersemangat, berkobar-kobar. Iya. Darah kita mendidih, darah kita mendidih. Kalau Pak Dudung bilang kan gitu ya, darah kita mendidih melihat apa ya, tanah tumpah darah. Masyarakat tetangga kita dengan pola kepemimpinan yang ada. Nah, kita sebagai pendukung tentunya juga malu. Nah, daripada kita malu nanti, Iya. mending hari ini kita selesaikan. Oke Mas. Tuh sebenarnya yang dikehendaki atau yang dituntut warga desa Kepung itu gimana sih Mas? Sebetulnya sebelum aksi ini memuncak seperti ini Ya. sampai timbulnya demonstrasi, sebetulnya namanya orang Jawa, kita orang Kediri, kita orang desa Kepung, pola-pola apa ya, kekeluargaan tentu harus kita kedepankan. Bagaimana musyawarah, bagaimana mufakat terjadi, sehingga ketika ada suatu permasalahan sekecil apapun itu segera kita reda dengan musyawarah. Apalagi kalau sangat besar, ini bisa kita reda dulu ini. Tetapi ketika pemimpin ini lupa diri, lupa daratan dan menganggap dirinya ini paling hebat dan paling sempurna, ini yang sulit. Akhirnya tidak terjadilah itu musyawarah, sehingga dia berjalan sendiri. Rakyat maupun para pendukung maupun lembaga ini ditinggalkan. Sampai Nah, akhirnya meledaklah aksi ini. demo kemarin. Iya, terhadap kebutuhan. Akhirnya kan namanya tembok, bisanya kan harus dijebol. Makanya gerakan satu-satunya gerakan rakyat yang disahkan oleh peraturan perundang-undang. Demo kan sah, diperbolehkan. Sampai Bapak Bupati hadir di lokasi Mas. Iya, betul sekali. Jadi mungkin melihat gegap gempita, gemuruhnya Desa Kepung. iya, suara-suara itu, sehingga bupati itu yang kita perkirakan itu ya mungkin datang hari Selasa, mungkin Rabu atau mungkin Kamis, tetapi hari Senin, dan itu kita belum mulai orasi.
Gitu Ini kan Mas. suatu anugerah bagi kami sebagai rakyatnya Bupati. Gitu kita betul-betul apa ya, begitu sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Mas Dito selaku pimpinan di Kediri, begitu merespon lebih cepat gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kepala desa seperti itu saya kira wah mereka dia akan dipuja-puji, dibanggakan, tapi sayangnya di sini tidak gitu. Terus untuk keputusan dari Bapak Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Kediri itu apa langsung memberikan suatu sanksi atau seperti apa Mas? Pemerintahan ini kan tentu ada aturannya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kawan-kawan atau masyarakat nggak mengerti karena terus tiba-tiba copot, Ya. pecah, turunkan. Nah, ini ada mekanisme, ada prosedur yang harus dijalankan, ada dasar yang harus dipakai gitu. Iya, soalnya kemarin saya dengar kan tuntutannya dari demo kemarin menuntut kepala desa Kepung untuk mundur. Betul Nah, sekali. jadi sampai saat siang tadi ya, siang tadi dari aliansi itu datang ke kabupaten nggak? Betul Mas? Iya betul, ke kantor inspektorat. Oh, ke kantor Oke, inspektorat. Pak Tagu tahu kantor inspektorat apa itu? Inspektorat. Apa itu Mas? Apa? Ya, inspektorat itu kan bertugas menginspeksi, kan begitu. Saya nggak ngerti ya, saya ini rakyat, menginspeksi semua kinerja pemerintahan. Kalau dia di tingkat kabupaten ya berarti ya kabupaten ke bawah, jajarannya ya mulai dari pegawai kabupaten, kemudian kecamatan, dan itu juga di pemerintahan desa. Terus hasil dari pertemuan siang tadi yang ditunggu-tunggu warga desa Kepung, hasilnya bagaimana? Jadi gini, inspektorat ini panggilannya adalah kedua. Sebetulnya ada yang pertama. Dulu malah inspektorat yang pertama itu turun ke kecamatan. Ya. Kemudian kita sempat diperiksa, ditanyai, diklarifikasi atau dikonfirmasi itu hampir setengah hari lebih. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 3. Betul, ditanyai per item poin apa-apa saja yang menjadi keberatan, apa yang dimaksud dengan penyimpangan, apa yang dimaksud dengan terjadinya ini itu gitu di dalam apa ya, dasar kita itu kan LPG itu laporan pertanggungjawaban. Kepala desa itu kan setiap tahun ada laporan. Nah di sini kita itu bocornya tahunnya, kejanggalan itu di sini, penyimpangan itu di sini. Itu pun kita ya nggak tahu, dulu dikasih seorang gitu loh. Karena apa? Kalau pemerintahan yang dulu namanya LPG itu diberikan tokoh masyarakat, mungkin pamong, mungkin BPD, dikasih terbuka mulai zamannya Pak Yahudi ke bawah. Baru lurah ini masih kita maklumi. Tapi ketika kita tidak memakluminya apa? Ketika terjadi anggaran COVID. Ini yang menarik ini Mas. COVID itu muncul anggaran 600 juta untuk tahun 2020. Jadi kan tahu COVID itu 2020 muncul itu anggaran 600 juta. 600 juta. Tapi masalahnya kan Mas Tarko orang Karangdinoyo, kan ada yang meninggal, ada yang isoman. Dapatkah bantuan dari desa? Ada. Kemudian dari desa dusun Kepung Tengah juga begitu, Kepung Timur dan dusun-dusun yang lain juga begitu. Padahal ketika negara sendiri presiden menyatakan darurat kesehatan, darurat itu kan seperti perang. Darurat itu diperbolehkan. Anggaran dari desa itu mau berapa persentasenya dari nilai dipakai untuk itu nggak apa-apa, nggak usah bangun dulu. Yang penting rakyatnya selamat. Karena musuhnya ini kan virus, nggak kelihatan. Kalau musuhnya orang pengacau kan masih muda, bisa ditembak dia atau bisa ditahan. Tapi kalau udah virus siapa? Kan bisa. Makanya anggaran itu leluasa. Nah di sini muncul anggaran ada, keluar terserap atau habis, tapi nggak ada yang dibantu. Ayo coba. Oh gitu Mas. Iya, nggak ada yang dibantu. Terus ini terakhir,
harapan dari tuntutan kemarin, harapan dari demo kemarin itu apa? Sebetulnya puncak akhirnya ya nonaktif atau apa ya, kerasnya ya dipecat dari jabatan itu, SK-nya dicabut. Tetapi untuk memenuhi itu Mas Argo ya tidak gampang. Bupati sendiri sudah berpesan, beri saya bukti supaya saya punya Bukti-bukti dasar. yang Sehingga real. dari pimpinan sendiri selalu Pak Bupati juga menyampaikan, saya kasih saya bukti sebagai dasar saya untuk menentukan gitu lah, sikap saya. Tapi kalau tanpa dasar kan tidak bisa. Itu Ya, dari tentunya sisi begitu. pemerintahan, Ya. dari sisi hukum juga nanti demikian. Makanya kita juga berjalan di koridor hukum, pemerintahan juga nanti lari ke hukum. Nah, hari ini sudah kita masukkan ke kejaksaan, ke tipikor, ke tipisus, itu tidak pidana khusus. Jadi mana nanti yang cepat? Inspektorat sudah kita lalui juga. Ya. Ini yang kedua tadi ya kalau kita tidak bisa berharap banyak kalau ke inspektorat, jadi ya biasa. Tapi kalau inspektoratnya nanti sudah bisa supreme, ya bisa. Tapi kalau saat ini belum. Tapi nggak apa-apa, itu memang wajah Indonesia, juga wajah Kediri. Ya, nggak apa-apa, bupatinya hebat, bagus, tapi belum tentu jajaran di bawahnya seperti beliau. Itu Mas. Iya, karena budaya Orde Baru itu di Eropa juga sulit, apalagi juga budaya bekas penjajahan Belanda. Ini sisa-sisa otak agak kotor ini kan masih banyak. Makanya Indonesia merdeka lama, Indonesia mau bangun lama, desa mau bangun lama ya karena itu. Gitu. Jadi itu masih ada. Tapi alhamdulillah hari ini di Kediri sudah muncul pemimpin yang hebat, Mas itu. Gitu. Harapan kita dari situ nanti juga akan lahir kepala desa di Kepung yang seperti beliau. Gitu loh itu. Pesan-pesan untuk warga desa Kepung yang paling mendasar dan jenengan sebagai ketua aliansi warga Kepung ya. Pesan saya, kita tetap harus kompak, semangat, kita tetap harus rukun, kita jaga. Hari ini kan ya ada yang terbelah, artinya ada yang ke kami, ada yang ke mereka. Tetapi kita bangun bahwa itu adalah pilihan. Tetapi satu, mereka adalah saudara kita. Misalkan hari ini yang bantu mereka pakai apa ya, mata-mata, kacau, golok atau apalah ya, apa ya yang seperti itu mereka ya apa mau mereka juga warga Kepung ya, kita akan tetap teman saudara. Misalkan hari ini misalkan Pak Targo bantu situ emang itu ya nggak apa-apa, tetap Pak Targo dulurku ya koncoku. Kita beda pilihan hari ini mungkin lagi bangga kan, namanya kesadaran ini kan butuh waktu. Dan yang sudah sadar mesti akan masuk ke ruang pejuang. Tapi yang nggak sadar mesti akan masuk ruang yang basah, yang enak, seger gitu. Iya. Tadi yang dimaksud sadar yang tidak sadar itu mungkin dari warga desa Kepung ada yang tidak tahu. Dan itu sah, tidak apa-apa. Artinya apa ya, informasi, kemudian kita harus menyadari pendidikan politik di masyarakat pemerintahan ini kan tidak semua orang bisa sepaham, kemudian bisa mengetahui, itu tidak mudah, butuh waktu yang lama. Dan itu tugas kita bersama di aliansi ini untuk terus menyadarkan mereka, jangan menyalahkan. Di aliansi warga Kepung kita tetap menyayangi mereka yang hari ini jadi kacau-kacau itu, yang bangga mewangi luar, nggak apa-apa. Kita harus tetap rukun sama mereka dan menjaga situasi yang aman, kondusif, tetap nyambut gawe. Nah, kita tetap bahagia, wae ngopi-ngopi, wae rokokan sih, tak rokokan. Tapi kok oke Pak tak jawab, monggo pompong longgar niki. Oke, Mas Singgih, matur nuwun sangat untuk cakapannya malam hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oke, dulurku semuanya,
Demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Aliansi Warga Desa Kepung yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan demo kemarin. Dari kami terima kasih Mas Inge waktunya. Sama-sama. Dan juga terima kasih. Saya dari reporter Teng Teng Bread Cikar Gapet Channel mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Cikar Gapet maju terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ayo sini yang penanya masih. Nanti dikondisikan siap. Ya. Dikondisikan ya. Dengan Mas di kecamatan. Nah, aku le diborong karo Mas Dito. Ini mau bolo-bolomu tolong atus. Oh, tolong atus itu ya, apa ya? Yes, siap. Yes, ayo mana gratis, buka, gratis. Dapat sekali. Dan jero ya. Yang di dalam nanti biar kami ayok ya. Kalau pendolan. Doorstop dulu. Ya ada ayo. Jadi memang ada beberapa catatan di saya. Salah satunya adalah penyaluran dana COVID. Ini kita kumpulkan dulu bukti-buktinya. Demo hari ini menjadi dasar inspektorat untuk memanggil pihak desa. Jadi kita akan cek yang pertama penyaluran dana COVID, yang kedua pembentukan tim TP3 di Desa Kepung ini apakah sudah ada perdesnya atau belum. Lalu yang berikutnya adalah pelayanan. Nah ini laporan dari warga Desa Kepung bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bu Kades tidak tinggal di tempat. Maka saya selaku kepala daerah, dalam hal ini adalah Bupati, mewajibkan untuk setiap kepala desa untuk tinggal di desa di tempat dia memimpin. Jika memang perlu dikeluarkan perbub atau SK, nanti akan kami keluarkan. Siap. Ada lagi? Mas, kalau nanti memang terbukti ada penyimpangan atau pelanggaran itu mas, apa kira-kira? Ya sanksi setegas-tegasnya. Sanksi setegas-tegasnya itu diatur dalam undang-undang desa. Kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada kepala desa? Karena dalam hal ini Bupati tidak bisa serta-merta memberikan sanksi, harus ada dasar dan acuan untuk memberikan sanksi kalau memang betul-betul terbukti. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Kasih kami waktu 3 hari. Ya, atur suwun.